Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Odolman, NIM 210046, kelas B, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas teologi yang dosen pengampunya adalah Dr. Nali Eka SAG MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu Keharingan. Adalah agama yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu di Indonesia. Sejarah perkembangan Hindu Keharingan dapat ditarik kembali ke masa lampau. Keharingan dapat ditarik ke masa lampau, di mana keharingan telah menjadi bagian integral dari kehidupan suku Dayak pada tahun 1980. Pemerintah Indonesia mengakui Hindu Keharingan sebagai cabang dari agama Hindu. Yang selanjutnya, yang kedua, pengertian teologi. Teologi adalah studi tentang Tuhan, agama, dan kepercayaan spiritual. Secara lebih spesifik, teologi melibatkan pemahaman dan penelitian tentang konsep-konsep doktrin, teori, dan praktik yang terkait dengan agama tertentu. Teologi mencakup berbagai aspek seperti ajaran, ritual, moral, sejarah, filsafat, dan pengalaman spiritual dalam konsep dan konteks agama. Yang selanjutnya, yang ketiga, sumber teologi Hindu Keharingan. Agama Hindu Keharingan sebagai natifisme. Sesudah pengaruh ini membahas tentang kebangkitan Hindu Keharingan sebagai bentuk natifisme setelah pengaruh agama luar. Ini menjelaskan pengaruh keberkaitan Hindu Keharingan terhadap budaya suku Dayak. Penaturan ini menjelaskan tentang penaturan yang merupakan kitab suci dalam agama Hindu Keharingan. Penaturan disusun berdasarkan firman Tuhan, bukti-bukti peninggalan Keharingan, ritual-ritual keagamaan Keharingan, serta mantra suci leluhur. Baiklah, yang selanjutnya, sistem ketuhanan Hindu Keharingan. Berikut adalah beberapa elemen yang umumnya adalah dalam sistem kepercayaan Hindu Keharingan. 1. Sang Hyang Widi Tunggal. Sang Hyang Widi Tunggal dianggap sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala kehidupan. 2. Dewa-dewi Hindu Keharingan juga mengakui keberadaan dewa-dewi yang melambangkan berbagai aspek kehidupan dan alam semesta. Beberapa dewa yang dikenal dalam Hindu Keharingan antara lain Dewa Ranying Mahadewa, Dewa Ranying Mahadewi, dan Dewa Ranying Mahabulan. 3. Leluhur dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni alam semesta. 4. Ritual-ritual ini bertujuan untuk memperkembangkan hubungan dengan Tuhan dan leluhur dalam alam semesta ini. Yang selanjutnya, konsep dewa-dewi Hindu Keharingan. Berkaitan berikut adalah beberapa konsep yang umum ada dalam Hindu Keharingan. 1. Dewa Ranying Mahadewa. Dewa Ranying Mahadewa adalah dewa tertinggi dalam Hindu Keharingan. Ia dianggap sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala kehidupan. Dewa Ranying Mahadewa
Mahadewa dianggap sebagai manifestasi dari Sang Hyang Widi, yaitu Ranjing Hatala Mahatunggal. 2. Dewa Ranjing Mahadewi. Dewa Ranjing Mahadewi adalah pasangan Dewa Ranjing Mahadewa. Ia melambangkan energi feminim dan kekuatan kreatif dalam alam semesta. Dewa Ranjing Mahadewi sering dihubungkan dengan kehidupan, kelahiran, dan kesuburan. Yang ketiga, Dewa Ranjing Mahabulan. Dewa Ranjing Mahabulan adalah dewa yang melambangkan kekuatan maskulin dan keberanian. Ia sering dihubungkan dengan perlindungan, keberanian dalam menghadapi tantangan dan kekuatan fisik. Baiklah, yang selanjutnya penciptaan menurut penaturan. Penciptaan dalam agama Hindu dijelaskan dalam Prasrana Upanishad sebagai berikut. Pada awalnya, Sang Pencipta Tuhan merindukan kegembiraan dari proses penciptaan dilalui melakukan meditasi leluhur, rayi jata atau materi dalam peran roh kehidupan. Lalu Tuhan berkata, kedua hal ini akan melahirkan kehidupan bagiku. Demikianlah makhluk hidup diperciptakan melalui suatu perkembangan perlahan dari dua unsur yang mula-mula diciptakan Tuhan sehingga mencapai bentuk-bentuk sekarang. Upanishad menyebutkan seperti laba-laba mengeluarkan dan menarik benangnya. Demikianlah alam semesta ini muncul dari Tuhan Yang Maha Esa. Laba-laba mengeluarkan jaringnya secara perlahan-lahan dari tubuhnya. Menurut penelitian ilmiah modern, alam semesta kita sampai sekarang masih berkembang secara perlahan-lahan. Menurut teori ledakan besar bagi bangsa alam semesta ini dari titik kecil perlahan-lahan berkembang membesar seperti botol karet yang ditutup. Ia akan mengembang dan membesar. Yang berikutnya, Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Dalam Hindu Karingan, Tuhan dipandang sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Tuhan dalam Hindu Karingan disebut sebagai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Tunggal atau Ranjing Hatala Langit. Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Tunggal, dianggap sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala kehidupan. Menurut kepercayaan Hindu Karingan, Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Tunggal, menciptakan alam semesta beserta segala isinya, termasuk bumi, langit, air, tanah, hewan, dan manusia. Tuhan dianggap sebagai entitas yang transenden dan memiliki kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Yang selanjutnya, konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Berikut adalah beberapa konsep teologi yang terkait dalam upacara keagamaan Hindu. Yang ke-1, Bhakti. Bhakti adalah konsep cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, Karma. Karma adalah konsep bahwa tindakan seseorang mempengaruhi nasib dan kehidupannya.
Yang ketiga, dharma. Dharma merujukkan pada tata cara kehidupan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, moksa. Moksa adalah tujuan untuk menuju tujuan utama dalam kehidupan spiritual hidup dalam Hindu, yaitu pembebasan diri sekilas keharingan dan kematian. Yang keenam, puja-puja. Puja adalah ritual pemohonan dan pengabdian kepada dewa-dewi, terutama kepada Ranjing Hatala Langit. Yang keenam, yatnya. Yatnya adalah ritual persembahan yang melibatkan pembakaran obor dan persembahan makanan kepada dewa-dewi. Yang berikutnya, 5. Sarahan dalam keyakinan Hindu keharingan. Berikut adalah beberapa saran yang umumnya diberikan dalam keyakinan Hindu keharingan. 1. Menghormati Tuhan dan leluhur. 2. Menjaga keseimbangan alam. 3. Hidup dengan etika dan moralitas. 4. Menghargai keberagaman. 5. Berbuat kebaikan dan kebijakan. 6. Menjalankan tugas dan kewajiban. Yang berikutnya, sistem pemujaan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu terdapat sistem pemujaan yang beragam. Salah satunya sistem pemujaan dalam agama Hindu adalah politisme, di mana terdapat pemujaan terhadap banyak dewa, namun terdapat 3 dewa utama dalam ajaran Hindu yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa penghancur. Yang berikutnya, konsep pendidikan. Konsep pendidikan dalam teologi Hindu juga menancap pembelajaran tentang nilai-nilai moral, etika, dan kebijakan yang ditentukan dalam ajaran agama Hindu seperti kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan pengabdian kepada sesama manusia, saling menghormati satu sama lain. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.